Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat betul rencana Tuhan yang begitu indah bagi kita semua, tetapi seringkali justru tidak dimengerti orang. Di dalam Injil tadi, Tuhan Yesus bersabda bahwa kita adalah domba-domba yang digembalakannya. Domba-domba artinya orang-orang dipilih Tuhan untuk kemudian mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi tentu saja domba-domba itu harus ikut gembalanya, mengikuti gembalanya supaya mereka itu akhirnya dapat kehidupan yang kekal. Dan tujuan Yesus ialah yang tadi begitu indahnya dikatakan bahwa mereka akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya. Inilah tujuan hidup kita, saudara. Bagi kita semua, ini saya kira penting sekali menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara-saudari, kalau saya bertanya, Tuhan menciptakan kamu menurut gambar siapa? Gambar siapa? Gambar Allah. Jadi kamu itu semua, walaupun berbeda-beda ya, kalau dilihat ini tampilnya berbeda, kamu semua itu dah hatimu itu ada gambar Allah. Karena itu kamu sangat berharga di hadapan Allah. Tetapi tentu saja kita harus menghargai, menerima kenyataan dan menghargai rahmat Allah yang istimewa. Lalu jangan menjadi sombong, saya gambar seperti Allah, tidak mau taat. Kalau kamu menolak Allah, kamu akhirnya akan menjadi seperti iblis, tapi masuk di neraka. Tetapi bila kamu betul-betul percaya akan Tuhan, maka kamu akhirnya dalam hidup ini, sudah di dalam hidup ini, kamu akan mengalami damai dan sukacita. Walaupun kadang-kadang orang-orang tertentu mengalami salib-salib seperti Tuhan Yesus sendiri. Tetapi bahkan di tengah-tengah salib itu, walaupun ada kesukaran, kesulitan, tapi hati kita dipenuhi damai dan sukacita, kebahagiaan. Sudah di dunia ini bila kita percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam bacaan kisah para rasul kita melihat bagaimana Santo Paulus. Santo Paulus yang memang dia, kalau kita lihat riwayatnya istimewa. Pada permulaan Santo Paulus itu siapa? Namanya Saulus. Dia itu jahat sekali, menganiaya orang Kristen. Menganiaya orang. Dan dia waktu itu dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik dengan surat kuasa dari pemimpin sana untuk menangkapi semua orang-orang Kristen dan memenjarakan serta menyiksa mereka. Tetapi inilah rahasia Tuhan seringkali yang tidak kita mengerti. Dari seorang penganiaya umat, Paulus akhirnya karena rahmat Tuhan, dia bertobat. Dan setelah itu jadi apa? Dia menjadi rasul yang besar. Dan oleh pelayanannya, akhirnya Injil tersebar kemana-mana. Itu. Dan walaupun Paulus untuk itu harus mengalami banyak penderitaan. Kalau kita lihat riwayat Paulus, setelah dia dari Saulus menjadi Paulus, dia mewartakan Injil kemana. Dan kalau kita bandingkan rasul-rasul lainnya, maka Paulus itu pelayanannya jauh lebih luas dan meluas daripada rasul-rasul yang lain. Memang rasul-rasul yang lain juga itu juga hebat. Tetapi Paulus pelayanan meluas, jauh lebih besar daripada yang lain. Tapi dia juga di tengah-tengah semuanya itu banyak mengalami penderitaan.
Tetapi walaupun demikian, Paulus tidak pernah putus asa. Mengapa? Nah, inilah rahmat Tuhan, saudara. Kalau orang betul percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadanya rahmat yang cukup. Paulus mengatakan bahwa dia itu sebetulnya orang yang tidak berdaya, dan saya kata lepas dari Tuhan, saya itu hanya sampah belaka. Jadi kemampuan Paulus itu berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepadanya supaya dia bisa menanggung segala kesulitan, siksaan, dan lain-lain yang dialaminya. Tetapi dia itulah rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini Paulus ini saya kira juga harus menjadi teladan bagi kita. Kalau Tuhan memilih kita, jadi kalau Tuhan memilih kita ini macam-macam, ya ada yang dipilih untuk berkeluarga, dipilih untuk menjadi alat Tuhan atau menjadi imam, diakon, dan macam-macam untuk menjadi imam, ada jadi religius dan sebagainya. Berbeda-beda, tetapi Tuhan memberikan rahmat yang cukup untuk tiap orang. Sehingga dewasa ini saya lihat lebih banyak orang-orang Kristen yang sadar, orang yang berkeluarga, yang betul-betul hidup menurut sabda Tuhan, menurut Injil. Dan sebetulnya ada juga yang diberi teladan, misalnya itu beberapa orang awam, ya yang katakan awam, bukan religius, bukan, yang kemudian menjadi orang kudus, digelarkan kudus. Antara lain itu orang tua Santa Teresa, suami istri hidup sebagai itu, tapi kemudian menjadi orang kudus, dan sekarang sudah menjadi santo dan santa. Dan saya ingat ada seorang dokter juga, yang seorang dokter wanita yang hidupnya begitu, dan kemudian sekarang sudah digelarkan menjadi kudus. Namanya saya lupa, itu dari Italia Selatan. Tapi itu dokter pada zaman kita ini. Dan kemudian terakhir itu seorang pemuda yang masih muda, ya, tapi hidupnya betul terarah kepada Tuhan. Dia meninggal dalam usia muda. Carlo Acutis sudah digelarkan beato sekarang. Dan sebetulnya dalam proses untuk digelarkan orang kudus santo. Jadi juga dewasa ini ada santo dan santa, saudara. Nah, ya saya harap nanti di antara Anda ada itu. Ya, saya kira, saya tidak tahu apakah ada yang digelarkan santo. Tapi yang pasti bahwa Anda semua saya harap nanti itu bersatu di surga. Nah, inilah saya kira. Ya, jadi sehingga bagi Anda yang betul percaya kepada Tuhan, tidak usah takut akan apapun juga. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kadang orang-orang tertentu dibiarkan mengalami pencobaan-pencobaan, tetapi seperti Santo Paulus, Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Asal kita betul-betul mau betul-betul hadir pada Allah, melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya harap bahwa kamu tetap rendah hati dan sadar bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu memilih kamu. Dan kalau Tuhan memilih kamu dan mengasihi kamu, Dia juga mengajarkan jalan yang harus kamu tempuh, yaitu jalan Injil. Jadi jangan menolak itu. Dewasa ini bahkan di beberapa tempat, bahkan ada orang menolak Tuhan dan mendirikan sendiri kelompok-kelompok tertentu, sehingga di beberapa negara yang dulunya Kristen ada timbul kelompok-kelompok apa?
gereja setan. Mengerikan sekali. Nah, kalau kamu apalagi sudah sejak di dunia dikuasai setan, nanti di sana menjadi makanan empuk dari setan itu. Itu mengerikan sekali. Yaitu nanti akan bersama setan di dalam neraka api yang tidak. Karena itu saya kira Tuhan Yesus juga memperingatkan kita akan kenyataan ini tentang realitas neraka, saudara. Kalau saya berbicara sekarang tentang realitas neraka, bukan supaya membuat kamu takut, tapi supaya kamu sadar bahwa kalau kamu tetap tinggal pada Kristus, maka kamu akan selamat dari api neraka. Tapi kalau kamu menolak Kristus, kamu merasa hebat itu, lalu itu omong kosong dan sebagainya, atau meremehkan hukum Allah, meremehkan perintah-perintah Allah, akhirnya kamu akan menjadi mangsa setan. Jadi ada dua pilihan sekarang. Memilih Yesus betul-betul, dan nanti kalau demikian kita akan bersama Dia dalam kemuliaan di surga. Tetapi kalau kita menolak Yesus, akhirnya kita akan menjadi makanan setan dan akan mengalami siksaan kekal di neraka. Sayang sekali dewasa ini orang tidak lagi menyadari realitas neraka yang mengerikan itu. Kalau kita tahu neraka sebetulnya, saudara-saudara, dalam itu penampakan Bunda Maria di Fatima. Bunda Maria menyatakan kepada 3 gembala kecil itu realitas neraka yang begitu mengerikan, bahwa orang-orang yang akhirnya itu masuk neraka itu seperti yang dibakar api tapi tidak habis-habis, terus-menerus. Dan itu begitu mengerikan sekali. Tetapi memang Tuhan itu Maha Murah Maha Rahim. Sebelum menatakan hukum itu, ada Bunda Maria itu menjanjikan kepada 3 gembala itu, karena anak kecil ya, waktu itu di Fatima, Lucia, Francisco, Jacinta. Lucia umur 11 tahun, Francisco 9 tahun, Jacinta 7 tahun. Tapi mereka itu diberi janji bahwa sebelum penampakan neraka itu diberi janji, kamu akan naik ke surga. Tapi Bunda Maria bertanya, apakah kamu mau berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa? Dan apa yang dijawab oleh 3 gembala kecil itu, 3 anak kecil itu? Kami mau, kami. Dan memang akhirnya 3 anak itu banyak menderita. Tetapi penderitaan mereka ini justru merupakan rahmat keselamatan untuk pertobatan banyak orang. Karena Bunda Maria, apa kamu mau menderita demi keselamatan jiwa-jiwa? Dan 3 anak itu berkata, kami mau. Dan memang akhirnya Jacinta menderita, dan tiap-tiap kali dia kata, terus suatu saat kemudian ketika dia sakit itu ditanya Bunda Maria, apa engkau masih mau menderita untuk keselamatan? Ya, saya mau. Sehingga hidupnya diperpanjang dalam penderitaan. Mengapa, saudara? Nah, sekarang kita lihat bahwa 3 anak itu, yang 2 sudah pasti, yang ketiga sudah meninggal. Jalan Tuhan memang sulit kita mengerti dan luar biasa. Mengapa? Ketika penampakan Bunda Maria di Fatima, itu Lucia umur 11 tahun, Francisco 9, Jacinta 7. Jacinta meninggal 2 tahun kemudian, Francisco juga. Tapi Lucia meninggal dalam umur berapa? 97 tahun. Dan ketika Bunda Maria mengatakan bahwa
sebentar lagi aku datang mengambil Yasinta dan Francesco, Lucia. Bunda, lalu saya bagaimana? Saya sendiri. Jangan takut, aku menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah inilah janji Bunda Maria kepada Lucia. Itu juga harus menjadi iman kita. Bahwa kalau Tuhan memberi kita, itu Tuhan tidak akan membiarkan kita asal kita tetap setia kepadanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda boleh mengalami kasih Tuhan, jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan, tapi sharingkan kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada pengenalanmu itu. Dan kalau demikian, Anda juga akan berkenan kepada Allah karena membawa lebih banyak orang kepada Tuhan. Dan dewasa ini, ya walaupun beberapa kali saya ulangi, tapi bagi Anda yang belum pernah mengalami, salah satu sarana dewasa ini untuk betul-betul mengalami kasih Allah, mengenal Tuhan, yaitu lewat apa yang disebut retret awal itu, lewat pencurahan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian orang menjadi tahu bahwa Yesus itu hidup. Banyak kesaksian-kesaksian dialami orang yang dulunya misalnya tidak pernah membaca kitab suci atau mencoba membaca kitab, tidak ngerti. Tapi setelah mengalami pencurahan Roh, kitab suci menjadi hidup. Karena Yesus menjadi hidup. Jadi ini saudara, maka dewasa ini saya kira, ini harapan saya, bahwa Anda yang telah mengalami kasih Allah, sharingkan itu kepada saudara-saudari, kepada teman-teman. Jadi itu. Nah, karena itu juga di sini kami juga terbuka untuk siapa saja itu apa yang kami adakan di sini, tentu begitu banyak orang yang boleh mengenal, mengalami. Jangan takut nanti kalau nanti kamu lebih hebat dari saya. Nah ini kadang-kadang begitu, takut. Nanti itu. Tapi saudara yang terkasih, kita menerima cuma-cuma dari Tuhan. Berikan juga secara cuma-cuma kepada saudara-saudari. Dan seandainya ini misalnya dari kamu yang ada di sini, saya harap kamu semua telah mengalami kasih Tuhan. Oh ya boleh, apakah boleh saya tanya, siapa dari Anda yang ada di sini yang sudah mengalami retret awal? Bisa angkat tangan. Tapi rupanya masih banyak yang belum ya. Saya harapkan saudara, terima kasih. Jadi khusus kamu yang sudah mengalami retret awal dan boleh mengalami kasih Tuhan, jangan disimpan. Tapi sharingkan pada teman-teman dan sebagainya. Supaya saudaramu, teman-temanmu juga boleh mengalami apa yang kamu alami itu. Dan inilah rahmat Tuhan. Jadi itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Bila demikian, juga kamu akan menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Mau jadi alat-alat Tuhan? Mau? Mau ya? Nah itu puji Tuhan. Kalau kamu tidak mau menjadi alat Tuhan, nanti ada yang lain yang pakai kamu jadi alatnya. Tahu siapa? Iblis. Ya, jadi lebih baik kamu jadi alat Tuhan daripada jadi alat iblis. Tapi saya kira saudara yang terkasih, ini betul-betul dewasa ini, ya memang karena begitu banyak sekali itu jumlah umat yang merindukan itu, tetapi ya kalau semua hanya mengandalkan imam-imam saja, nggak bisa. Nah itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian ini jalan Tuhan.
Dan saya harap juga bagi Anda semua yang hadir di sini juga, itu kalau Anda mengalami kasih Tuhan, sharingkan itu kepada saudara, kepada teman-temanmu dan lain-lain, sehingga jumlah orang yang mengenal Tuhan makin banyak. Nah, ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Seperti dikatakan Santo Paulus, Paulus yang dulunya dari Saulus yang penganiaya, akhirnya karena rahmat Tuhan bertobat, dia menjadi pewarta yang sangat canggih dan pengaruhnya jauh lebih banyak daripada yang lain-lain. Karena itu memang Tuhan bisa memakai siapa saja asal kita. Maka pertanyaan saya, apakah Anda mau menjadi alat Tuhan? Mau? Mau ya? Ya, puji Tuhan. Dan kalau Anda mau, Tuhan akan memberkati kamu. Jangan lupa itu. Amin.